Episode dimulai saat para polisi datang ke rumah Halil dan mengatakan, "Apakah kamu Halil Firat?" Halil berkata, "Ya, saya Halil." Polisi memberitahu bahwa dia harus ke kantor polisi dan memberikan surat panggilan itu kepada Halil. Halil menatap Zainab. Halil pergi mengambil jaket dan mengingat saat dia memukuli Bulen untuk menyelamatkan Zainab. Kemudian Zainab berkata, "Aku akan ikut bersamamu untuk menjadi saksi." Halil bertanya, "Akankah seorang pembohong menjadi saksi untuk saya? Tetaplah di sini." Dia pun pergi bersama para polisi itu. Bibi Halil memarahi Zainab dan berkata, "Kau adalah penyebab dari semua masalah. Halil harus pergi ke kantor polisi karena kau." Saudara Halil berkata, "Cukup Bibi, mengapa kau menyalahkan Zainab karena ini?" Zainab menangis. Bibi berkata, "Ini semua terjadi karena Zainab." Saudara Halil bertanya, "Zainab, bisakah kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi?" Denah berkata, "Aku akan pergi ke kantor polisi." Bibi memintanya untuk tetap tinggal di sini karena Halil tidak mengizinkanmu pergi ke sana. Halil sampai di kantor polisi dan bertemu dengan Bulen. Bulen berkata, "Kau akan menerima hukuman atas perbuatanmu." Halil mengatakan, "Kau tidak akan lepas dariku." Zainab sampai di kantor polisi dengan mengendarai sepeda. Bulen datang menghampirinya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini, Zainab? Apakah kau akan menyelamatkan tuanmu?" Zainab berkata, "Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Halil. Kau adalah pria brengsek. Kau akan membayar apa yang telah kau lakukan kepadaku." Zainab pergi. Bulen berkata, "Pergi, selamatkan tuanmu, kita lihat siapa yang akan menang." Halil bertemu dengan petugas polisi dan memberikan laporan apa yang sebenarnya telah terjadi. Polisi bertanya, "Apa alasanmu memukuli Bulan? Jika kamu memiliki alasan yang cukup kuat, maka kamu akan dibebaskan." Saat itu Zainab datang. Halil bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Zainab mengatakan, "Aku akan memberikan kesaksian." Ia pun bertanya kepada polisi, "Bisakah aku menceritakan peristiwanya?" Polisi memintanya untuk duduk dan bercerita. Kemudian mereka keluar dari kantor polisi. Halil berkata, "Sudah kubilang jangan datang ke sini." Zainab mengatakan, "Aku harus melakukannya. Apapun alasannya, kau mengeluarkanku dari bahaya itu. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu." Zainab hendak pergi, kemudian Halil menariknya dan bertanya, "Apakah kau sudah boleh pergi? Jika kau pikir kau sudah terlepas dari masalah kebakaran, kau salah." Zainab mengatakan, "Aku tidak mengejar hal-hal kecil seperti itu. Pikirkan saja yang Anda inginkan saya melakukan apa yang harus saya lakukan." "Masuk ke mobil," ucap Halil. Zainab menjawab, "Saya pergi dengan sepeda." Halil berkata, "Turuti saja perintahku. Masuk." Zainab masuk ke mobil. Halil membawa sepeda Zainab ke dalam mobil. Mereka berdua pun pergi. Seekor anjing sedang makan di tengah jalan. Halil mengendarai mobilnya dengan cepat, namun Zainab melihat anjing itu dan meminta Halil untuk berhati-hati. Kemudian Halil pun menghentikan mobilnya. Zainab berkata, "Kau hampir saja menabrak anak anjing itu." Halil mengatakan, "Aku tidak melakukan itu." Zainab berkata, "Dasar jahat." Halil bertanya, "Aku jahat?" Zainab mengangguk. Lalu Halil mengatakan, "Kau hampir membakar rumah yang penuh dengan orang hanya agar keluargamu tidak bekerja." Zainab menggelengkan kepalanya. Zainab menjawab, "Kau tidak meninggalkanku dengan cara lain. Aku harus melindungi keluargaku." Halil berkata, "Keluarga adalah hal yang terpenting bagimu, bukan? Tapi kau tidak melakukan apapun untuk orang lain." Kemudian seorang anak kecil akan menyeberang jalanan, namun hal ini tidak melihatnya. Zainab menghentikan Halil tepat waktu. Mereka berdua syok melihat anak itu, kemudian turun dan menghampirinya. Halil bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu berlarian di jalanan?" Zainab bertanya, "Apakah kamu merasa takut?" Anak itu mengangguk. "Mengapa kamu menangis?" Anak kecil itu bertanya, "Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihat Boncuk?" Zainab bertanya, "Siapa Boncuk?" Anak itu mengatakan, "Dia adalah anjingku. Dia telah lari dan aku mengejarnya namun tidak menemukannya." Zainab memintanya untuk tidak menangis. Anak itu bertanya, "Apakah kamu melihatnya?"
Zainab menceritakan bahwa mereka baru saja melihat anjing namun kami tidak tahu apakah itu milikmu atau tidak. Bisakah kamu menceritakan tentang anjingmu? Anak itu mengatakan anjing itu sangat cantik dan lucu, dia imut-imut sekali, seekor anak anjing dengan dada putih. Zainab berkata pada Halil, deskripsinya terlihat seperti anjing yang baru saja kita lihat. Halil berkata, kita akan menemukan anak anjingmu namun kau harus tetap duduk di dalam mobil. Anak itu berkata, aku ikut denganmu. Halil berkata, tidak, karena cuaca sangat dingin kau akan sakit. Anak itu memintanya untuk membawa anjingnya kembali karena ibunya menangis di rumah sejak dia menghilang. Zainab berkata, jangan khawatir, kami akan menemukan anak anjingmu. Kemudian Halil menggendongnya dan menciumnya serta membawanya ke mobil. Zainab melihat itu. Halil berkata, kau tidak akan pergi kemanapun sampai kami kembali, oke? Dia setuju. Dalil dan Zainab berkeliling mencari anak anjing itu. Zainab memanggil Bincuk, di mana kau? Mereka berdua terus berjalan namun belum berhasil menemukan Boncuk. Halil bertanya, apakah ini caramu memanggil anjing? Zainab bertanya, jika kau tahu banyak maka ajari aku apa yang harus aku katakan. Zainab terus memanggil Boncuk. Halil berkata, kita tidak akan menemukan anjing itu dengan cara seperti ini. Zainab berkata, kita harus menemukan anjing itu. Apakah kau tidak melihat anak itu? Haruskah kita meninggalkannya di sini? Halil menatap Zainab. Zainab berkata, mereka berdua membutuhkan kita, apakah kau tidak mengerti itu? Mereka berdua terus menyusuri jalan dan akhirnya melihat anak anjing itu di bawah pohon. Zainab akan menghampiri anak anjing itu namun ia terpeleset. Halil menangkapnya, mereka berdua saling memandang satu sama lain dan merasa canggung. Halil bertanya, apa yang kamu lakukan? Berhati-hatilah. Zainab mengambil anak anjing itu dan menggendongnya. Mereka membawa anak anjing itu kepada pemiliknya. Anak itu sangat senang melihat Zainab dan Halil membawa anjingnya. Dia berkata, Boncuk, mereka menemukanmu. Halil meminta anak itu untuk tidak berlari-larian lagi di jalanan, karena mobil melaju dengan kencang. Anak itu mengatakan, aku tidak akan melakukannya lagi, terima kasih banyak. Zainab bertanya, kamu tinggal di mana? Apakah kamu bisa pulang sendirian? Anak itu mengatakan, tentu saja aku akan pulang karena aku gadis kuat sepertimu. Zainab tersenyum. Anak berjalan pergi. Halil memintanya untuk langsung pulang dan berhati-hati. Kemudian anak itu menghentikan Halil. Halil menggendong anjing itu. Gadis kecil itu bertanya, apakah kau memiliki anak-anak? Halil terkejut mendengar pertanyaannya. Gadis itu berkata, saya rasa kamu belum memilikinya. Halil menatap Zainab. Gadis kecil itu memberikan permen kepada Halil. Dia berkata, jika kamu belum memiliki anak maka berikanlah permen ini kepada istrimu. Halil sekali lagi menatap Zainab. Halil bertanya, istriku? Gadis itu mengatakan, ya, istrimu sangat cantik. Lalu ia pergi. Mereka berdua pergi dengan mobil. Zainab bertanya, apa yang kalian bicarakan, mengapa lama sekali? Halil mengingat itu. Halil mengatakan dia masih kecil, dia mengatakan hal-hal yang kekanak-kanakan. Dia menatap Zainab dan bertanya, apakah ada yang salah? Halil mengambil permen itu dari jaketnya dan mengambil sesuatu dari dashboard mobilnya dan tidak melihat jalanan. Sebuah mobil melaju kencang dari depan. Zainab berteriak, lihat ke depan. Namun Halil tidak menghiraukannya. Akhirnya Zainab menarik kemudian dan berhasil lolos dari kecelakaan. Zainab turun dari mobil. Halil menghampirinya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Kau ingin mencelakaiku? Zainab berkata, yaitu semua karena kamu mengemudi dengan tidak baik. Halil berkata, jika kau tidak menggangguku dalam mengemudi itu tidak akan terjadi. Zainab menjawab, kau hanya bisa menyalahkanku, kesalahanmu tidak pernah terlihat oleh dirimu sendiri. Apa yang kau pikirkan hingga membuatmu tidak fokus dalam menyetir? Halil berkata, jangan berpura-pura tidak mendengar apa yang anak kecil itu katakan. Zainab memberitahunya, aku tidak mendengarnya sama sekali. Halil berkata, kau hanya berpura-pura baik dan menolong anak itu, kau sebenarnya adalah munafik. Zainab menjawab, aku tidak perlu memainkan permainan kemunafikan itu seperti dirimu.
Masuk ke mobil sekarang. Zainab tetap berdiri. Halil datang dan berkata, aku sudah menyuruhmu masuk mobil. Ia menariknya ke dalam mobil. Ia mencoba menyalakan mobilnya namun tidak bisa. Kemudian Zainab turun dan membuka kap mobilnya. Dia naik ke atas dan memeriksanya. Halil menatapnya. Halil bertanya, apakah kamu memperbaikinya? Zainab menjawab, ya tentu. Halil berkata, apakah mobilnya akan menyala? Silakan coba saja, ucap Zainab. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Zainab mengatakan, ayo. Halil menstarter mobilnya dan menyala. Dia merasa malu sementara Zainab tersenyum. Di tempat lain Nyonya Tulay sedang kehujanan dan merasa tidak nyaman. Merv melihat ibunya dan berteriak. Nyonya Tulay pun pingsan. Selma berlari keluar untuk melihatnya. Zainab dan Halil sampai di rumah. Dia mendengar saudaranya berteriak. Ia pun berlari menghampiri ibunya. Mereka bertiga panik melihat ibunya pingsan sementara Halil hanya terdiam.